Coaching untuk supervisi akademik. Refleksi modul 2.3. Supervisi akademik merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan sekolah untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid yang diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis, baik bagi peserta didik maupun guru. Teknik coaching merupakan salah satu pendekatan dengan paradigma berpikir yang memberdayakan potensi seseorang. Dalam pelaksanaan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching diperlukan beberapa prinsip-prinsip berikut. 1. Kemitraan, proses kolaboratif antara supervisor dan guru. 2. Konstruktif, bertujuan mengembangkan kompetensi individu. 3. Terencana. 4. Reflective. 5. Objektif, data, informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. 6. Berkesinambungan. 7. Komprehensif, mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Menurut Grant, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach Chi. Di sisi lain, Whitmore berpendapat coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Pendapat lainnya adalah dari International Coach Federation, coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien, coach Chi, untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Coaching bukan satu-satunya cara mengembangkan potensi seseorang. Ada beberapa metode pengembangan diri yang lain yang bisa jadi sudah kita praktikan selama ini di sekolah, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Dalam konteks pendidikan, coaching bertujuan menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat, potensi, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pernyataan ini sejalan dengan modul 1, filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan coaching adalah menuntun coach Chi untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki dan membangun kemitraan yang setara dan coach Chi sendiri yang mengambil keputusan. Coach hanya menghantarkan melalui mendengarkan aktif dan melontarkan pertanyaan berbobot, untuk pengambilan keputusan tetap pada coach Chi sendiri. Sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa sistem among, ing ngarso sung tulodo, ing madyu mangun karsa, Tut Wuri Handayani, menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tut Wuri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan, Handayani, semua kekuatan diri pada murid. Pendekatan komunikasi dengan proses coaching merupakan sebuah dialog antara seorang coach dan coach yang terjadi secara setara sebagai mitra dalam sebuah ruang kolaborasi. Dalam melaksanakan coaching diperlukan paradigma berpikir coaching. Paradigma tersebut adalah 1. Fokus pada coach, rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Saat melakukan proses supervisi akademik baik pada fase praobservasi, observasi, dan pasca observasi sangat diperlukan prinsip-prinsip coaching yang terdiri atas 1. Kemitraan yang setara, 2. Proses kreatif agar rekan dapat terbuka cakrawalannya, dan 3. Memaksimalkan potensi bersama untuk menggali solusi penyelesaian masalah. Untuk menjadi coach yang mumpuni diperlukan pemahaman terhadap kompetensi-kompetensi coaching. Kompetensi itu adalah 1. Kehadiran penuh, presence, adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh pada coach, atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence sehingga badan, pikiran, hati, selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Cara yang dapat dilakukan untuk menghadirkan kehadiran penuh adalah teknik stop dan mindful listening yang telah kita pelajari pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. 2. Mendengarkan dengan aktif adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucap. Dalam penerapannya tidak diperkenankan melabeli judgment.
3. Mengajukan pertanyaan berbobot adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Setelah memiliki pemahaman tentang kompetensi coaching, kita dapat memanfaatkan teori rasa dan alur Tirta. Teori rasa yang merupakan akronim dari Receive, Appreciate, Summarize, dan Ask untuk melaksanakan praktik coaching. Di sisi lain, menggunakan alur Tirta untuk proses praktikal coaching dapat diaplikasikan baik untuk sesama guru maupun terhadap murid. Alur Tirta terdiri dari tujuan awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coachee. Identifikasi di mana coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan, dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Rencana aksi berupa pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat, serta tanggung jawab berupa membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Melalui alur Tirta, coach dapat memberikan bantuan kepada coachee tanpa harus menggurui dan memberikan solusi, tetapi menuntun coachee menemukan ide penyelesaian masalahnya sendiri. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Penerapan dalam sesi latihan maupun pada saat bersama-sama sesama CGP secara bergantian berperan dalam praktikan coaching memberikan pemahaman yang lebih mendalam pada poin berbagi praktik baik dan berperan sebagai mitra dan pemimpin pembelajaran sebagaimana peran CGP. Sementara emosi yang dirasakan adalah termotivasi untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang coaching untuk supervisi akademik, dan semakin banyak melakukan praktik coaching maka akan semakin terasa kemampuan kita sebagai coach untuk hadir penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Terdapat tantangan untuk menerapkan praktik coaching secara berkelanjutan dengan murid atau rekan sejawat agar mendapatkan keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Hal yang sudah baik adalah memperoleh pemahaman dan pencerahan tentang materi coaching untuk supervisi akademik dan sudah mempraktikkannya. Hal yang perlu diperbaiki adalah langkah-langkah yang baik dan bijak pada mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi adalah mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang mampu menjadi coach dan melakukan coaching bagi orang-orang di lingkungan sekitar. Keterkaitan antar materi dalam modul 2. Keterkaitan materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, jika dihubungkan dengan materi coaching pada modul 2.3, maka pembelajaran berdiferensiasi di mana guru harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Terdapat 4 macam paradigma berpikir coaching, yaitu 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Implementasi pembelajaran modul 2.3. Pada modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik selaras dengan salah satu peran guru penggerak, menjadi coach bagi guru lain. Setelah mempelajari coaching akan melakukan atau mengimplementasikan di sekolah. Dalam menjalankan peran menjadi coach bagi guru lain, terutama yang terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid di sekolah, guru harus memiliki sumber daya dalam menemani dan menuntun rekan sejawatnya itu untuk menelaah proses belajar mereka sendiri. Belajar keterampilan coaching merupakan upaya memberdayakan diri melalui refleksi atas hasil pengalaman praktik-praktik profesional sendiri, harus dapat mengambil pembelajaran, memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendalam untuk mengakses keterampilan metakognitif ketika melihat dan mengevaluasi proses berpikirnya sendiri terkait belajar, pencapaian tujuan, dan pemecahan masalah. Sebagai coach harus gesit berpindah-pindah dari pemikiran pengembangan rekan sejawat pada level individu dan level anggota komunitas pendidik di sekolah. Setelah belajar materi coaching pada modul ini, CGP sudah mencoba melakukan praktek sebagai coach. Saya merasa tertantang bagaimana bisa menggali pemahaman dan pengalaman dalam mengatasi masalah pribadi dan membantu rekan menemukan pemecahan masalahnya, dan membuat pertanyaan berbobot yang dapat membangkitkan pengetahuan coach saya tanpa berusaha memberikan arahan. CGP juga belajar menahan diri untuk tidak menjudgment,
mengasumsikan serta mengasosiasikan ketika coach berpendapat. Untuk permasalahan ini saya bertanya pada diri sendiri, hal apa yang bisa dilakukan agar emosi tetap terkontrol. Menurut saya disinilah keterampilan sosial emosional yang diperoleh pada modul 2.2 diuji pemahamannya. Saya harus mampu mengolah emosi, keterampilan kesadaran diri, pengelolaan diri dan keterampilan berelasi perlu diterapkan ketika saya menjadi coach di kelas. Selama pembelajaran, saya sudah merasa mampu dalam menahan emosional pribadi untuk tidak memberikan label ketika siswa atau rekan berpendapat. Saya berikan mereka kebebasan berpendapat saat proses mengajukan pertanyaan, dengan pengaturan kesempatan berpendapat agar tidak mengganggu ketertiban di kelas. Saya merasa berhasil dalam menerapkan keterampilan sosial emosional. Saya juga selalu berusaha menjadi pendengar yang baik bagi rekan sejawat ketika mereka mencurahkan pendapat dan harapan mereka. Dari obrolan santai ini terlahir rencana bagaimana rekan berusaha mengatasi masalah yang dihadapinya, dan tentu saja saya tetap menerapkan 3 keterampilan coaching yang sudah saya pelajari. Keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Sistem Among yang dianut Ki Hajar Dewantara menjadikan guru dalam perannya bukan satu-satunya sumber pengetahuan melainkan sebagai mitra murid untuk membantu dan menuntun perkembangan potensi optimal murid. Mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi ke dalam pembelajaran, di mana pembelajaran harus disesuaikan dengan minat, profil dan kesiapan belajar, sehingga pembelajaran dapat mengakomodir kebutuhan individu peserta didik adalah upaya yang dapat dilakukan guru untuk mengoptimalisasi potensi itu. KHD mengibaratkan bahwa guru adalah petani. Murid adalah tanaman dan setiap individu murid adalah tanaman yang berbeda. Jika tanaman padi membutuhkan banyak air, maka akan berbeda perlakuan terhadap tanaman jagung yang membutuhkan tempat yang kering untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Kegiatan untuk melatih menghadirkan presensi yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan kegiatan stop dan mindful listening yang telah kita pelajari pada modul 2.2, pembelajaran sosial emosional yang lalu sangat penting dipahami dan diterapkan karena merupakan satu cara yang terbaik untuk menghadirkan kehadiran penuh dan fokus baik secara mental maupun emosional. Keterampilan sosial dan emosional juga merupakan cara yang efektif untuk guru melatih diri dan menerapkannya dalam proses coaching. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang guru penggerak harus mampu berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang siap mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Semua akan bisa terlaksana dengan baik bila guru memiliki daya, yaitu memberdayakan segala potensi dan kodrat yang ada pada murid atau mitra, maka seorang guru haruslah memiliki keterampilan coaching ini, sehingga guru mampu mengamong atau menuntun murid menuju kodrat terbaiknya dalam meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi maupun sekaligus sebagai anggota masyarakat. Selain itu, bahwa salah satu peran guru penggerak adalah sebagai coach bagi guru lain. Sesuai dengan peran tersebut, seorang guru penggerak harus mampu menjadi mitra bagi guru lainnya dalam menyelesaikan masalah. Guru penggerak juga mempunyai peran sebagai pemimpin pembelajaran, di mana seorang pemimpin tentu harus mempunyai kemampuan untuk melakukan supervisi akademik ketika diperlukan. Hubungannya dengan kedua peran tersebut adalah seorang guru penggerak harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai kompetensi sosial emosional. Guru penggerak harus memiliki kesadaran diri serta kesadaran sosial yang baik ketika melakukan coaching. Harus mampu menahan diri dan keinginan untuk berkomentar yang melabeli sang coach Chi. Intinya seorang coach itu harus mampu menjadi pendengar setia ketika sang coach Chi sedang menyampaikan pemahamannya. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga tayangan ini bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.